produsen, konsumen, pengurai. Ya, rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboib, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Adakah yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, ini dia. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem dengan tepat. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Baiklah, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu nama dari hewan-hewan berikut ini? Ya, pintar. Hewan pertama adalah komodo. Hewan yang kedua adalah badak. Hewan yang ketiga adalah orangutan. Ya, tepat sekali. Ketiga hewan ini adalah contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Mengapa hewan-hewan ini bisa menjadi langka? Adakah yang tahu? Ya, pintar sekali. Hewan-hewan ini bisa menjadi langka, salah satunya dikarenakan berkurangnya ketersediaan makanan yang ada di dalam ekosistem mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan mengakibatkan terganggunya rantai makanan, sehingga populasi mereka akan menurun dan menjadi langka. Ya, tadi kita sudah menyebutkan kata rantai makanan. Adakah yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, pandai sekali. Nah, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam urutan tertentu. Jadi, dalam rantai makanan, makhluk hidup yang satu akan memakan makhluk hidup yang lain dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini, kita mengenal 3 komponen. Yang pertama adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Coba kita sebutkan lagi anak-anak, apa saja 3 komponen dalam rantai makanan? Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, mari kita bahas komponen tersebut satu persatu. Nah, komponen yang akan kita bahas pertama kali adalah produsen. Ya, produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat atau memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, contoh produsen di sini adalah jenis tumbuhan. Pada tumbuhan, mereka akan menyimpan cadangan makanan di dalam akar, batang, buah, ya. Nah, produsen di sini berarti mereka tidak memakan makhluk hidup lain, ya, melainkan menjadi makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Contohnya apa? Ada padi, ada jagung,
ada lumut, dan ada juga tumbuhan hijau. Ya. Apa kamu sudah paham apa itu produsen? Ya, kita akan lanjut pada komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Peran konsumen di sini adalah hewan. Nah, konsumen ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah konsumen primer atau kita sebut juga dengan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini adalah hewan atau makhluk hidup yang memakan produsen, ya, atau pemakan tumbuhan. Contohnya ada sapi, ada ulat, ada ayam, ada kambing, dan lain sebagainya. Untuk konsumen tingkat kedua, ya, sering juga kita sebut dengan konsumen sekunder. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup atau hewan karnivora yang memakan konsumen sebelumnya, yaitu konsumen tingkat 1. Nah, contoh hewannya ada apa saja? Bisa jadi ular, ya. Nah, itu adalah contoh hewan konsumen tingkat 2. Untuk konsumen yang ketiga adalah konsumen tersier. Ya. Konsumen tingkat 3 ini adalah hewan pemakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya sampai pada konsumen terakhir atau sering disebut sebagai konsumen puncak. Contohnya ada apa? Ada singa, ada elang, ya. Kemudian ada harimau, ya. Itu adalah contoh-contoh konsumen tingkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga adalah pengurai. Ya. Pengurai adalah organisme terakhir di dalam ekosistem. Contohnya ada jamur, ada bakteri. Nah, pengurai ini akan menguraikan bangkai dari konsumen puncak maupun binatang lainnya yang sudah mati dan mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Ya. Nah, inilah yang akan dimanfaatkan nantinya oleh tumbuhan sebagai produsen untuk membuat atau memproduksi makanan sendiri. Ya, ini adalah awal dari dimulainya kembali rantai makanan. Ya, tadi kita sudah membahas komponen-komponen satu persatu. Nah, akan kalian lebih paham? Ayo ikut kakak ke belakang sebentar. Hai anak-anak, saat ini kakak sedang memberi makan ayam. Nah, ayam ini makan biji ya. Nah, menurut kamu dari kegiatan ini mana ya yang termasuk dalam produsen? Ya, pandai sekali. Biji jagung adalah produsen karena biji jagung merupakan hasil dari tanaman jagung. Ya, di mana tanaman jagung dapat memproduksi makanannya sendiri. Kemudian ayam di sini karena dia memakan jagung, maka ayam termasuk konsumen 1. Ya. Nah, kira-kira hewan apa yang bisa menjadi konsumen 2-nya? Ya, tepat. Yang bisa menjadi konsumen 2 salah satunya adalah ular. Nah, kemudian
oleh elang. Di sini elang berperan sebagai konsumen 3. Elang yang mati nanti bangkainya akan diuraikan oleh pengurai, kemudian nutrisinya akan diserap dalam tanah. Nah, nutrisi ini yang nantinya digunakan oleh tumbuhan sebagai pengurai untuk membuat makanannya sendiri. Apakah kamu sudah paham? Ya, kalau kamu sudah paham, mari kita kembali ke tempat semula dan kita proses rantai makanan yang sudah kamu lihat barusan. Mari kita kembali ke tempat semula. Nah, sekarang kita sudah kembali lagi ke tempat semula. Apa kamu bosan? Tidak? Untuk menghilangkan sejenak kebosanan kita ganti tempat dulu ya. Oke, kita sudah berganti tempat sekarang. Nah, kita akan mengingat-ingat lagi apa yang baru saja kita lakukan tadi. Ya, memberi makan ayam. Nah, tadi kita sudah memberi makan ayam. Nah, sekarang kita akan menuliskan rantai makanan yang kita peroleh tadi. Yang pertama ada tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung akan dimakan oleh ayam. Ya, ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang yang mati akan diuraikan oleh pengurai. Ya, kemudian nutrisinya akan diambil kembali oleh tanaman jagung. Nah, di sini kita dapat melihat rantai makanannya. Nah, komponen manakah yang berperan sebagai produsen di sini? Ya, jagung. Ya, tumbuhan jagung ini berperan sebagai produsen. Kemudian ayam di sini adalah sebagai konsumen pertama. Ular adalah konsumen 2. Ular akan dimakan oleh elang. Elang di sini adalah konsumen 3. Kemudian elang mati akan diuraikan oleh pengurai. Apa kalian sudah paham? Ya, pintar sekali. Nah, kita akan mencari contoh yang lainnya. Coba kita tampilkan. Ya, ada contoh lagi di sini. Ada yang pertama adalah ya rumput ya atau tanaman tumbuhan. Ada belalang, ada katak, ada lagi ya ular, ada juga elang. Dan yang terakhir, pengurai. Ya, coba kita jelaskan kembali. Yang pertama adalah tumbuhan di situ berperan sebagai produsen. Ya, tepat sekali. Yang kedua, di sini ada belalang. Belalang sebagai konsumen 1. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen 2. Ya, pintar. Konsumen 3-nya siapa? Betul sekali. Konsumen 3 di sini adalah hewan ular. Kemudian konsumen 4-nya adalah elang. Elang yang mati akan diuraikan kembali oleh pengurai. Apa kalian sudah paham sekarang? Ya, pandai sekali. Ya, anak-anak, agar kamu lebih mudah dalam memahami rantai makanan ini, kakak punya sebuah lagu. Lagu ini menggunakan nada ampar pisang. Kamu sudah siap? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Musik.
kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal rantai makanan serta komponennya. Mengenal rantai makanan serta komponennya. Perjalanan memakan dan juga dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Komponennya produsen, konsumen dan pengurai. Komponennya produsen, konsumen dan pengurai. Perjalanan memakan dan juga dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Yuk kawan-kawan, kita belajar bersama mengenal rantai makanan serta komponennya. Mengenal rantai makanan serta komponennya. Perjalanan memakan dan juga dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Komponennya produsen, konsumen dan pengurai. Komponennya produsen, konsumen dan pengurai. Perjalanan memakan dan juga dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, anak-anak, tibalah kita di penghujung perjumpaan kita hari ini, ya. Tapi sebelumnya, mari kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Kemudian selanjutnya ada 3 komponen rantai makanan. Yang pertama adalah produsen yang membuat makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen, mulai dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, sampai pada konsumen puncak. Dan yang ketiga adalah pengurai. Ya, apa kalian sudah paham? Ya, benar sekali. Kalian memang luar biasa. Ya, nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu kembali dengan kakak pada acara Siboim selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, memakai masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan selalu menjaga jarak. Salam sehat, salam semangat. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.